Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Lutfiana, NIM 1862201129. Pada kesempatan kali ini di matkul teori akuntansi, saya akan melanjutkan pembahasan ke teori selanjutnya, yaitu ada packing order theory. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak di video selanjutnya ya, mengenai packing order theory. Nah, untuk packing order theory ini sangat berbeda dengan trade off theory yang kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, pada packing order theory ini menganggap bahwa tidak ada cash holding yang optimal, tetapi melainkan ada kas yang dapat untuk menjaga antara laba ditahan dengan kebutuhan investasi. Nah, kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan oleh perusahaan itu dapat melebihi kebutuhan investasinya. Dan ketika kas tersedia dengan jumlah yang berlebih, maka perusahaan itu yakin bahwa profitabilitas perusahaan mereka itu karena kelebihan kasnya akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, yaitu menurut Myers and Mageluf tahun 1984. Know et al. Tahun 2000 mengisarkan tentang teori packing order, yaitu yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen terhadap kebutuhan investasi. Lalu yang kedua, perusahaan lebih prefer atau lebih memilih mendanai kebutuhan investasi dengan pendanaan internal. Nah, sedangkan kebutuhan untuk modal pendanaan eksternal itu bisa dapat dicair lagi setelahnya. Lalu yang ketiga yaitu ada saat pendanaan eksternal itu sedang dibutuhkan, perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas utang terlebih dahulu dan menerbitkan sekuritas jenis modal untuk cara yang terakhir. Yang ketiga yaitu untuk mengantisipasi adanya persediaan kas dikarenakan adanya kebijakan perusahaan yang dividen dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan dalam berinvestasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Nah, di dalam packing order theory ini juga ada urutan sumber dana yang dilakukan untuk pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Nah, di dalam teori ini juga ketika perusahaan membutuhkan pendanaan untuk kebutuhan investasi, seharusnya perusahaan itu membiayai kebutuhan investasi itu berdasarkan pendanaan internal terlebih dahulu. Nah, jika keperluan untuk investasi tidak didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendanaan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Dan di teori ini juga membuat perusahaan tidak membuat target kas yang optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya, yaitu menurut Ginkar tahun 2013. Nah, jika menurut Stafford tahun 2001, meskipun terdapat peningkatan terhadap penggunaan pendanaan eksternal, sumber dana internal itu masih merupakan sumber pendanaan yang dominan bagi pembiayaan perusahaan dan kebutuhan berinvestasi. Nah, sehingga dalam penelitian juga dapat menganalisis kebijakan sumber pendanaan berdasarkan packing order theory tersebut. Nah, apakah perusahaan akan lebih memilih menggunakan sumber pendanaan internal atau dengan meningkatkan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan atau cash holding, ataukah perusahaan itu lebih memilih menggunakan sumber dana eksternal, yakni hutang yang dalam pembiayaannya itu diikuti dengan menurunnya cash holding perusahaan. Nah, packing order ini menjadi salah satu teori yang ada hubungannya dengan variabel cash holding. Nah, karena packing order teori ini menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal. Nah, melainkan kas itu sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan berinvestasi. Nah, kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh oleh suatu perusahaan itu lebih besar dibandingkan kebutuhan investasinya. Dan perusahaan yang memiliki kelebihan kas yakin akan profit dari investasi mereka.
Variabel independent capital expenditure juga memiliki hubungan dengan teori pecking order ini, dan dikarenakan adanya hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena capital expenditure ini dianggap sebagai arus kas keluar. Nah, karena perusahaan yang memiliki capital expenditure ini berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, dan jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap ini, hal ini dapat mengurangi posisi kasnya. Nah, perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas utang perusahaan itu juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori pecking order ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.